Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari, berjuang untuk mencapai tujuan Anda, atau merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain? Apa yang membedakan orang-orang yang mencapai potensi penuh mereka dari mereka yang selalu merasa tertinggal? Rahasianya bukanlah bakat bawaan atau keberuntungan yang luar biasa, melainkan menguasai 6 kebiasaan kunci yang telah digunakan oleh pemikir besar dan pemimpin sepanjang sejarah. Bergabunglah dengan saya dalam petualangan yang mengubah hidup ini untuk membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan mengambil kendali atas masa depan Anda. Dengan mengenali tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap hari, kita memulai perjalanan untuk tidak hanya mengatasi mereka, tetapi juga untuk mengubah cara kita berpikir tentang kesuksesan dan pencapaian. Mari kita dalami kebiasaan pertama yang esensial ini. 1. Kerja keras. Kerja keras lebih dari sekedar sibuk. Ini tentang sibuk yang berarti. Ingat kisah pemuda di Cina kuno yang menghabiskan hari-harinya mengikis gunung. Bagi banyak orang, gunung itu adalah simbol dari rintangan hidup yang tampaknya tak teratasi. Tetapi dengan tekad dan usaha yang gigih, gunung apapun bisa diatasi. Ini bukan tentang menghabiskan energi tanpa tujuan, tetapi tentang menggunakan usaha tersebut dengan cara yang terencana dan terus-menerus. Kerja keras yang sebenarnya adalah mengerahkan usaha di tempat yang paling berdampak, bahkan jika hasilnya tidak segera terlihat. Misalnya, penulis yang menghabiskan tahun-tahun awal mereka mengasah karya tanpa pengakuan. Mereka menulis, mengedit, dan menulis lagi, membangun keterampilan yang suatu hari nanti akan mendefinisikan karir mereka. Kerja keras bukanlah tentang menyelesaikan tugas setiap hari tanpa berpikir lebih dalam tentang mereka. Ini tentang memilih tugas yang benar-benar menguji dan memperluas batas kemampuan kita, mengajarkan kita keterampilan baru, atau meningkatkan yang sudah ada. Dalam konteks ini, kerja keras berarti juga pintar dalam menetapkan prioritas, mengetahui kapan harus mendorong lebih keras dan kapan harus mengambil langkah mundur dan merenung untuk menghindari kelelahan. Sebagai contoh praktis, pertimbangkan seorang atlet yang berlatih untuk Olimpiade. Latihan mereka tidak hanya tentang jumlah jam yang dihabiskan di trek atau di gym. Itu tentang pelatihan yang terfokus dan berulang yang disesuaikan dengan disiplin spesifik mereka. Setiap sesi dirancang untuk memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan, dengan pemulihan yang cukup dan nutrisi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan stamina fisik. Ini adalah bentuk kerja keras yang menuntut pengorbanan dan disiplin. Namun hasilnya, kemungkinan untuk mencapai keunggulan dalam bidang mereka, adalah imbalan yang sangat layak untuk upaya tersebut. Renungkan proyek atau tantangan terbesar dalam hidup Anda. Bagaimana penerapan kerja keras yang fokus dan berkelanjutan bisa membantu Anda mengatasinya? Bagaimana Anda bisa mulai mengimplementasikan upaya kecil yang konsisten untuk menghasilkan perubahan besar? Dengan mempertimbangkan cerita-cerita ini dan mengadaptasi prinsip-prinsip yang sama dalam kehidupan kita, kita bisa mulai mengubah kerja keras dari konsep yang menakutkan menjadi sesuatu yang penuh potensi dan penghargaan. Ingat, bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang apa yang kita pelajari dan bagaimana kita tumbuh di sepanjang jalan. Kedua, kesabaran. Dalam dunia yang menghargai kecepatan dan hasil instan, kesabaran menjadi kebajikan yang semakin langka namun sangat penting. Sepanjang sejarah, kesabaran telah menjadi ciri khas banyak tokoh berpengaruh. Seperti pohon yang tumbuh lambat namun akhirnya menjangkau langit, kesabaran memungkinkan kita untuk membangun dasar yang tidak hanya kuat, tapi juga langgeng. Dengan mengambil pendekatan yang lebih dipikirkan dan terukur terhadap hidup, kita belajar menilai situasi dengan lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Seringkali, yang kita perlukan bukanlah aksi cepat, tetapi pemikiran yang mendalam. Misalnya, seorang seniman yang bekerja pada sebuah karya mungkin merasa frustrasi dengan kecepatan kemajuannya. Namun, melalui kesabaran, dia memungkinkan ide-idenya berkembang dan matang, yang pada akhirnya membawa kepada penciptaan sesuatu yang benar-benar asli dan memukau. Dalam bisnis, kesabaran mungkin berarti menahan diri untuk tidak meluncurkan produk sebelum waktunya, memastikan bahwa setiap detail telah sempurna, sehingga ketika produk itu akhirnya dirilis, ia bisa bertahan lama di pasar. Belajar untuk tenang dan tidak bertindak tanpa berpikir mengajarkan kita untuk menghargai proses di atas hasil.
memahami bahwa jalan menuju keberhasilan seringkali sebanyak tentang perjalanan sebagai hasil akhirnya. Renungkan momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa terburu-buru untuk mencapai sesuatu, mungkin promosi karier atau pencapaian pribadi, dan itu tidak berjalan sesuai rencana. Bagaimana perasaan Anda? Sekarang, pikirkan tentang apa yang bisa terjadi jika Anda mengambil waktu lebih untuk mempersiapkan atau menunggu momen yang tepat. Bagaimana pendekatan yang lebih sabar bisa mengubah hasilnya? Mulai hari ini, cobalah mengimplementasikan sikap menunggu yang lebih tenang dan terkontrol dalam satu aspek kehidupan Anda, dan amati bagaimana itu mempengaruhi keputusan Anda. Ketiga, pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan kita untuk mengevaluasi ulang prioritas dan memilih untuk melepaskan hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Ini bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memilih untuk membuat investasi yang berharga untuk masa depan yang lebih baik. Dalam pengorbanan ada kekuatan untuk mengubah hidup kita dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Kisah-kisah dari berbagai tradisi dan budaya menekankan pentingnya pengorbanan sebagai jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Dalam cerita epik dan mitologi, pahlawan seringkali harus melepaskan sesuatu yang berharga untuk memperoleh kebijaksanaan atau kekuatan. Dalam konteks modern, ini mungkin berarti melepaskan keamanan pekerjaan yang nyaman untuk mengejar mimpi yang berisiko, atau melepaskan waktu luang untuk belajar keterampilan baru. Belajar mengatakan tidak kepada distraksi dan ya kepada fokus. Setiap pilihan untuk tidak mengikuti keinginan sesaat adalah pengorbanan kecil yang memperkuat disiplin dan fokus kita. Dengan setiap pengorbanan, kita bukan hanya mendekatkan diri pada tujuan kita, tetapi juga memperkuat karakter kita menjadi orang yang lebih tangguh dan berkomitmen. Pikirkan tentang satu area dalam hidup Anda yang mungkin membutuhkan perubahan tetapi Anda terus menunda karena takut kehilangan kenyamanan saat ini. Ini bisa jadi pekerjaan yang tidak lagi memuaskan atau hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi Anda. Bagaimana jika pengorbanan jangka pendek dapat membuka jalan untuk kebahagiaan dan keberhasilan jangka panjang? Cobalah untuk mengidentifikasi satu pengorbanan yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk membantu memajukan tujuan jangka panjang Anda. Keempat, konsistensi. Konsistensi adalah kunci yang memungkinkan kita untuk memperkuat setiap tindakan dan memastikan bahwa inisiatif kita tidak sia-sia. Seperti arsitek yang menumpuk batu bata satu demi satu dengan penuh perhatian, konsistensi dalam kebiasaan kita membangun struktur hidup kita yang akhirnya kuat dan tahan lama. Ini bukan tentang tindakan besar yang dilakukan sesekali, tetapi tentang kemajuan kecil yang konsisten, yang secara bertahap memperbaiki kehidupan kita dari dalam. Ini seperti berolahraga. Tidak ada satu sesi latihan yang akan mengubah tubuh secara instan. Namun, latihan teratur, bahkan jika hanya beberapa menit setiap hari, dapat mengubah kesehatan dan vitalitas secara signifikan dari waktu ke waktu. Demikian pula, latihan mental dan emosional, seperti meditasi harian atau jurnal reflektif, meskipun terlihat sederhana, dapat menghasilkan perubahan mendalam dalam cara kita berpikir dan merespon dunia di sekitar kita. Konsistensi juga mengurangi resistensi. Ketika sesuatu menjadi bagian rutin dari hari-hari kita, kurangnya motivasi atau rasa tidak ingin melakukannya menjadi kurang relevan. Kita terus maju bukan karena selalu ingin, tetapi karena itu telah menjadi bagian dari siapa kita. Refleksikan tindakan kecil mana yang jika Anda lakukan setiap hari bisa memiliki dampak positif yang besar pada kehidupan Anda. Mungkin itu bangun 30 menit lebih awal untuk meditasi atau menulis jurnal, atau mungkin memilih untuk membaca buku daripada menonton televisi sebelum tidur. Tentukan satu tindakan kecil ini dan lakukanlah secara konsisten selama sebulan. Catat perubahan apa yang Anda lihat dalam perasaan dan produktivitas Anda. Kelima, disiplin. Disiplin adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk mempertahankan konsistensi. Ini bukan hanya tentang kekuatan untuk menolak godaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk terus kembali ke jalur ketika kita menyimpang. Disiplin bukanlah siksaan diri atau penyangkalan. Itu adalah pemahaman tentang apa yang paling penting dan komitmen untuk menghormati nilai-nilai tersebut dengan tindakan kita. Sangat mudah untuk tetap disiplin ketika segalanya berjalan baik,
Tapi kekuatan disiplin yang sebenarnya diuji ketika kita menghadapi rintangan atau ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Disiplin memungkinkan kita untuk bangkit dari kegagalan, mengevaluasi kembali, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih bijak. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, mempertahankan fokus bisa menjadi tantangan. Disiplin membantu kita mengatur lingkungan kita sedemikian rupa sehingga mendukung tujuan kita, bukan menghalanginya. Ini bisa berarti memblokir waktu khusus untuk pekerjaan yang tidak terganggu, membatasi akses ke gangguan digital, atau mengatur ruang kerja kita untuk mengurangi hambatan untuk mulai bekerja. Pertimbangkan sebuah kebiasaan yang Anda ingin kembangkan atau kebiasaan buruk yang ingin Anda hentikan. Bagaimana disiplin dapat memainkan peran dalam mencapai ini? Misalnya, jika Anda ingin berhenti merokok, rencanakan strategi untuk mengganti momen Anda merokok dengan kegiatan lain. Buatlah ikatan di sekitar kebiasaan ini, seperti menghindari situasi pemicu atau menjaga permen karet di tangan. Lakukan ini secara disiplin setiap hari dan catat perbedaan yang terjadi. 6. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang kami bicarakan di sini bukan sekadar perasaan baik tentang diri sendiri. Itu adalah pemahaman mendalam dan kepuasan akan kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman, dari melihat diri Anda bertindak dengan jujur dan berani, bahkan ketika itu sulit. Kepercayaan diri yang dibangun dengan cara ini tidak mudah goyah, karena tidak hanya didasarkan pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita atau pada kesuksesan eksternal kita. Ini dibangun dari dalam, melalui pengujian dan membuktikan diri kita kepada diri kita sendiri berkali-kali. Untuk membangun kepercayaan diri ini, kita harus bersedia untuk mengambil risiko, untuk berdiri atas kepercayaan kita, dan untuk melakukan pekerjaan ketika tidak ada yang menonton. Setiap kali kita melakukan ini, kita tidak hanya melakukan apa yang diharapkan, tetapi kita menetapkan ekspektasi baru untuk apa yang kita mampu. Bagaimana Anda biasanya merespons setelah menghadapi kegagalan? Apakah Anda merasa kecewa terhadap diri sendiri, atau Anda mampu melihatnya sebagai langkah penting dalam proses pembelajaran? Hari ini, cobalah untuk melihat setiap kesalahan atau kegagalan sebagai batu loncatan. Setiap malam, tuliskan apa yang Anda pelajari dari kesalahan hari itu dan bagaimana ini bisa membantu Anda menjadi lebih kuat atau lebih bijak. Dengan mengeksplorasi dan mengadopsi 6 kebiasaan ini, Anda tidak hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga membentuk kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan. Setiap kebiasaan, dari kerja keras hingga kepercayaan diri, berfungsi bukan hanya sebagai alat untuk bertahan melalui badai, tetapi sebagai sarana untuk benar-benar menikmati perjalanan, tidak peduli cuacanya. Seperti patung yang diukir, perubahan yang kita buat mungkin tidak selalu terlihat dari satu hari ke hari berikutnya. Namun, melalui penerapan yang konsisten dan berdedikasi, perubahan kecil tersebut menumpuk dan seiring waktu, kita bisa melihat hasil yang signifikan. Ingat, ini bukan tentang mengubah siapa Anda, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Itu tidak memerlukan langkah-langkah drastis semalam. Itu hanya memerlukan sedikit pergeseran setiap hari yang, ketika ditambahkan, menciptakan perbedaan yang besar. Kami berharap panduan ini telah menginspirasi Anda untuk mengambil langkah pertama atau mungkin langkah berikutnya dalam perjalanan Anda. Setiap langkah adalah langkah ke arah yang benar. Teruskan, dan jangan lupa bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan kegigihan. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda dalam penerapan kebiasaan ini di komentar. Dan jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan subscribe dan bagikan dengan orang lain yang mungkin juga mendapat manfaat dari konten ini. Teruslah berkembang, teruslah belajar, dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini bersama kami. Ingat, Anda tidak sendirian dalam mengejar versi terbaik dari diri Anda. Kami di sini untuk mendukung Anda di setiap langkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.